Waduh, halo Om Danet, lagi ngapain nih Om? Mbak Karen, apa kabar? Baik Om, Iya. Om lagi ngapain? Baru bikin pompa hidram, Mbak Pompa hidram. Karen. Iya. Waduh, halo Sobat Paulus, kembali lagi bersama saya Karen. Dan hari ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber saya, yaitu Om Danet, yang merupakan perwakilan dari seksi ekologi. Dan hari ini kita akan berbicara tentang pompa hidram. Selamat menyaksikan. Oke, Om Danet, sebenarnya Iya. apa itu pompa hidram dan apa bedanya pompa hidram dengan pompa listrik biasa, Om? Iya. Kalau pompa hidram, Mbak Karen lihat sendiri, ini tanpa listrik, tanpa energi kayak semacam aki atau listrik rumah. Ini benar-benar nggak ada listriknya, ya. Bisa menaikkan air dari aliran, anggap ini dari sungai, terus kita masukkan di satu alat kecil ini, terus kita bisa naikkan. Sebenarnya sih bisa 6 meter, Mbak. Cuma ini karena buat percobaan, yang penting prototipe dulu deh. Begitu, Mbak. Apa bedanya dengan pompa listrik biasa nih, Om? Ini tanpa energi sama sekali. Tanpa energi sama sekali. Jadi cara kerjanya adalah saya boleh pakai ini ya sedikit ya, buat menerangin ya. Jadi ini aliran dari sungai masuk ke sini, kemudian dari sini ada dua klep, sini klep ke atas, ini klep ke bawah. Ketika aliran sungai masuk ke sini, oleh klep terakhir dia akan lakukan buka tutup. Ketika dia menutup, dia akan aliran langsung naik ke atas. Ketika naik ke atas, dikunci dengan klep di nomor 2, bisa naik tetapi tidak bisa turun karena air terus naik. Di sini kita bikin jebakan udara, ini yang namanya hidrolis atau hidram. Kalau udara ditekan, pasti pada saatnya dia akan berbalik lagi kan. Nah, saat dia berbalik, di sini ditutup, dia bisanya ke sini, makanya naik pelan-pelan begitu. Oke Om, kalau gitu sebenarnya apa aja bagian-bagian dari pompa hidram dan kegunaannya itu apa aja? Ya, pertama kita pakai namanya keran kontrol, kemudian pakai 2 klep. Itu fungsinya untuk menyearahkan arus air. Air bisa naik, nggak bisa turun. Air bisa turun atau air nggak bisa naik, itu tinggal kita bolak-balik saja. Terus penting juga ini, kenapa saya pakai botol bekas seperti ini, karena di ekologi kita harus manfaatin barang-barang bekas. Ternyata ini ada gunanya banyak sekali. Ini adalah untuk menekan, memberi tekanan ke air untuk supaya naik ke atas, begitu Mbak Clara. Oke, Om Danet, sebenarnya apa manfaat dari pompa hidram dalam pengaplikasian kehidupan sehari-hari kita? Kita harapkan pompa hidram ini segera dipakai oleh rakyat seluruh Indonesia, terutama di daerah aliran air, ada sungai kita bendung sedikit, terus kita naikkan di tempat yang pertama, bisa kita naikkan lagi. Akhirnya sungai yang posisi di dataran bawah itu bisa mengairi di pegunungan-pegunungan seluruh Indonesia. Tempat-tempat tandus menjadi subur karena ada aliran air. Toh ini tanpa listrik kan, begitu Mbak Clara. Om Danet, kalau misalnya Sobat Paulus nih pengen ngebuat pompa hidram ini, karena kan ini menarik ya Om, nggak pakai listrik juga. Gimana cara membuatnya nih Om? Bahan-bahan yang dibutuhkan apa saja dan gimana cara ngerakitnya? Ya, pertama beli aja namanya keran seperti ini ya. Keran seperti ini, keran pipa. Terus beli klep 2. Klep ini untuk bikin sanyo, biasanya ada di ujung. Kalau kita bikin pompa air di rumah itu ujungnya pasti pakai seperti ini. Beli 2 biji. Terus cari tempat sampah, botol seperti ini. Ini nanti fungsinya untuk memberi hidram atau hidrolis atau tekanan. Kemudian beberapa pipa, biasanya kami pakai pipa ukuran setengah in saja. Tetapi kalau untuk keputusan besar, pipanya tinggal dikalikan dengan ketentuan yang akan kita perhitungkan. Misalnya kalau kita mau naikkan air
besar sekali ya, 1 menit sekian liter. Tinggal kita besarkan pipa-pipa yang terkait di sini dan ini kita besarkan. Karena air yang akan kita naikkan itu hanya bisa 20-30%, 70-nya itu terbuang. Nah, terbuang itu bisa untuk pengairan atau untuk tanaman-tanaman tempat lainnya. Begitu Mbak Clara. Oke, Om Danet, kalau misalnya rumah Sobat Paulus ini kan tadi ini katanya pakai aliran dari air sungai. Ya. Gimana kalau dia nggak ada aliran dari air sungai? Apakah ini bisa dipakai buat kolam ikan atau gimana? Tadi ada ide menarik dari ketua kita Pak Pius bahwa air hujan itu banyak sekali yang tidak termanfaatkan. Bagaimana kalau kita tampung, kita satu tempat tapi yang nggak bocor ya. Nah, itu bisa untuk menyirami tanaman dan lain sebagainya. Nah, waktu dialirkan itu bisa memanfaatkan sungai Hidram ini. Artinya kita bisa membuat tanaman-tanaman yang berlapis di atas dan kita akan siram tanpa kita harus ke atas pakai tangga nyiramin. Pakai ini cukup dari air hujan kita tampung, terus alirannya kita masukkan di Hidram kita naikkan lagi buat nyiramin, atau istilahnya tanaman bol ya, ada kan tanaman dinding dan lain sebagainya. Kita mau manfaatkan seperti ini. Gitu. Jadi aplikasinya tidak hanya sungai, air hujan pun bisa. Yang penting ada tampungan dan ada pompanya. Terima kasih. Keren banget nih Sobat Paulus. Jadi sebenarnya pompa Hidram ini sangat bermanfaat untuk kita dan bisa kita pakai di kehidupan sehari-hari. Nah, terakhir nih Om Danet, kira-kira apa yang pesan-kesan yang ingin Om Danet sampaikan kepada Sobat-Sobat Paulus? Iya, teman-teman Sobat-Sobat Paulus, terutama UMK, pakailah pikiran kita semaksimal mungkin. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Karena saat ini ilmu terbuka semua. Di YouTube sudah banyak bimbingan-bimbingannya dan lain sebagainya. Literatur kita bisa baca. Intinya segera kreatif, inovatif. Karena ke depan bumi ini butuh tangan-tangan kalian semua. Salah satunya adalah pertanian. Dan pertanian itu luas sekali. Mari kita turun penyelamatan bumi lewat pertanian. Begitu. Baik, terima kasih Sobat Paulus sudah menonton. Seperti yang Sobat Paulus dengar tadi dari Om Danet, mari kita turun, terutama OMK, untuk bumi kita yang lebih baik lagi. Salam lestari.